Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basmalah dan hamdalah. Abda'u bismillahirrahmani wabirrahimida imil ihsani. Aku memulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, wabirrahimida imil ihsani, juga dengan Maha Penyayang yang selalu melimpahkan kebaikan. Aku memulai penulisan nazom ini dengan memohon pertolongan kepada Zat pemilik nama Allah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Baijuri. Tapi Syekh Al-Baijuri telah mengingatkan bahwa menyampaikan bacaan basmalah dalam bentuk nazom hukumnya khilaful aula. Ketahuilah bahwa nama adalah intisari dari objek yang diberi nama, sebagaimana yang diyakini oleh mayoritas pengikut aliran Asy'ariyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'la ayat 1. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Allah juga berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat 40 yang berbunyi, kalian tidak menyembah yang lain selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian buat-buat. Allah tidak menurunkan suatu keterangan tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Secara tekstual, ayat ini tasbih dan ibadah ditunjukkan kepada zat dari sebuah nama. Sementara menurut pendapat lain, nama bukanlah hakikat objek yang memiliki nama itu. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat 8. Allahu la ilaha illa huwal asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik, nama-nama terbaik. Ayat ini menunjukkan pasti ada perbedaan antara zat dengan sesuatu yang menjadi namanya. Di samping itu juga karena nama dapat berjumlah banyak, sementara objek hanya diberi nama hanya satu. Kalau memang nama adalah hakikat zatnya, pasti akan terbakar mulut orang yang mengucapkan kata api. Demikian juga akan berlaku kepada berbagai hal yang berbahaya lainnya. Pemahaman yang benar dari dua pendapat ini adalah jika maksud dari sebuah nama hanyalah untuk pelafalan, nama bukanlah hakikat objek pemilik nama itu. Namun apabila yang dimaksud dengan nama adalah apa yang dipahami dari penyebutannya, berarti nama adalah hakikat objeknya. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syanwani. Imam Suyuti menyatakan arti dari nama Allah adalah zat yang maha qadim wujudnya, maha agung zat dan sifatnya, serta maha luas rahmatnya. Nama Rahman berarti zat yang maha agung kebaikannya dan terus-menerus memberikan anugerah nikmatnya. Sementara Rahim, zat yang menghentikan segala kemiskinan dan tidak pernah memberi seseorang cobaan tanpa memberi kemampuan. Syekh Ahmad As-Sawi menyatakan bahwa nama Allah adalah nama yang merangkum seluruh namanya. Sebab semua nama terkandung di dalam kata Allah. Rahman artinya zat yang memberikan berbagai nikmat jalil, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, baik di dunia maupun di akhirat, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Sedangkan Rahim adalah zat pemberi nikmat dakik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, baik di dunia maupun di akhirat, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Nikmat daki adalah nikmat-nikmat yang merupakan cabang dari nikmat pokok, dan nikmat pokok adalah arti dari nikmat jalil, seperti bertambahnya iman, ilmu, pengetahuan, taufik, kesehatan, pendengaran, dan penglihatan. Syekh Ahmad Malawi menyatakan Rahman lebih kuat maknanya daripada Rahim, karena kelebihan huruf di antara kedua kata yang bersumber dari satu akar kata serta memiliki jenis yang sama pasti menunjukkan adanya kelebihan pula pada maknanya. Sebab makna kata Rahman adalah zat yang memberi nikmat hakiki yang menyeluruh dalam jangkauan rahmatnya. Sifat ini pasti hanya ditujukan kepada Allah. Bahkan sebagian ulama bertarjih bahwa nama ini adalah nama alam atau penanda yang berlaku khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ingin menunjukkan maha pemberi nikmat yang agung dan berbagai nikmat pokok, mereka akan menyebut kata Rahim, karena sekaligus menjangkau nikmat yang gaib dan lembut agar menjadi penyempurna dari Rahman. Keluasan makna ini bisa dari sisi kuantitas atau jumlahnya. Itulah sebabnya ada pernyataan ya Rahman ad-dunya, wahai yang maha pengasih di seluruh dunia, karena nikmat Rahman menjangkau semua orang baik muslim maupun kafir. Ada pula pernyataan ya Rahim al-akhirah, wahai yang maha penyayang seluruh akhirat, karena nikmat Rahim tidak menjangkau orang kafir. Keluasan makna ini juga bisa dari sisi kualitas atau sifat. Itu sebab mengapa ada pertanyaan ya Rahman ad-dunya wal akhirah. Itu sebabnya mengapa ada pernyataan ya Rahman ad-dunya wal akhirah, wahai yang maha pengasih seluruh dunia dan akhirat, dan pernyataan ya Rahman ad-dunya, wahai yang maha penyayang seluruh dunia.
Karena segala nikmat akhirat itu bersifat agung, sedangkan nikmat di dunia ada yang mulia dan ada yang hina. Syekh Baidawi menyatakan bahwa walaupun nikmat-nikmat Allah tidak dapat dihitung, akan tetapi semua itu dapat dibagi menjadi dua macam, yakni nikmat duniawi dan nikmat ukhrawi. Nikmat duniawi terbagi lagi menjadi dua macam, nikmat yang bersifat wahbi atau nikmat yang bersifat yang datangnya dari pemberian Allah. Yang kedua, nikmat yang bersifat kasbi, nikmat yang diupayakan. Sementara itu, nikmat duniawi yang bersifat wahbi ada dua macam. Nikmat wahbi, pemberian Allah yang bersifat ruhani, seperti dititipkan ruh pada jasad, pemberian anugerah, akal, dan berbagai daya otak mencakup daya pemahaman, daya pikir, dan daya ucap. Nikmat wahbi, pemberian Allah yang bersifat jasmani, seperti diciptakannya tubuh dan seluruh organnya, serta berbagai keadaan yang positif, berupa kesehatan dan kesempurnaan anggota tubuh. Sedangkan nikmat dunia yang bersifat kasbi, atau diupayakan, contohnya seperti nikmat yang dapat membersihkan jiwa, tazkiyatun nafas, dari berbagai sifat tercela, dapat menghiasinya dengan akhlak yang diridhoi dan memperindah raga dengan berbagai tabiat yang baik. Perhiasan yang indah atau berhasil mendapatkan tahta dan harta. Nikmat ukhrawi adalah nikmat ampunan Allah dari dosa saat kita lalai ridho dari Allah dan menempatkan hamba di tempat tertinggi bersama para malaikat muqarrabun untuk selama-lamanya. Frasa ad-daimil ihsani pada bait ini berarti zat yang terus-menerus memberikan pemberian serta nikmatnya. Kalimat ini berfungsi sebagai penyempurna bait nazam. Macam-macam bentuk pujian. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Falhamdulillahil qadimil awwali, segala puji bagi Allah yang maha qadim lagi maha awal, wal akhiril baqi bila tahawuli, dan yang maha akhir lagi maha kekal tanpa perubahan. Lalu aku memuji Allah dengan lisanku atas segala nikmat disertai dengan pengagungan kepadanya. Aku percaya bahwa segala bentuk pujian tetap dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ahmad Al-Marzuki memulai nazamnya dengan memuji Allah dan menunaikan kewajiban mensyukuri sebuah nikmat, dan proses penyusunan nazam ini termasuk salah satu nikmat dari Allah yang wajib disyukuri. Secara bahasa, pujian hamd adalah sanjungan lisan terhadap sesuatu keindahan yang bersifat ikhtiari, disertai sikap menghormati dan mengagungkan, baik pujian itu berupa bentuk timbal balik maupun tidak. Timbal balik seperti ketika Zaid memuliakan engkau dengan sesuatu, lalu engkau berkata Zaid adalah orang yang mulia. Ini adalah pujian yang mengandung unsur timbal balik. Sedangkan yang tidak seperti ketika engkau melihat Zaid sedang melakukan sholat dengan sempurna, lalu engkau berkata Zaid adalah laki-laki yang soleh. Tidak ada unsur timbal balik di antaranya. Pujian hanya dapat tercapai dengan terpenuhnya 5 elemen, 1 pelaku, 2 objek, 3 alasan memuji, contohnya seperti kepemilikan ilmu atau kesolehan seseorang, 4 tujuan memuji, berupa tindakan memuliakan. Pujian yang tidak dilakukan dengan niat menghina atau mengejek tidak dapat dikategorikan sebagai pujian. Itulah mengapa Syekh Ahmad Al-Marzuki, pujian yang dilakukan dengan niat menghina atau mengejek tidak dapat dikategorikan sebagai pujian. Itulah mengapa Syekh Ahmad Al-Marzuki menyatakan dalam nazam, pujian itu disertai dengan maksud penghormatan dan pengagungan. Pujian terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah pujian ham qadim lil qadim. Adalah pujian dari Allah kepada zatnya sendiri. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat ke-40. Jika mereka berpaling, ketahuilah bahwasanya Allah melindungimu. Dialah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Qadim lil hadis adalah yang kedua, qadim lil hadis. Pujian Allah kepada makhluk. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4. Hadis lil qadim, pujian makhluk kepada zat yang maha qadim. Contohnya seperti sabda Nabi Isa alaihissalam yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 116. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku 2 Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib-gaib." 4. Hadis lil hadis. Pujian makhluk kepada makhluk, contohnya seperti sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengenai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Setelah aku meninggal, matahari tidak pernah terbit dan tenggelam untuk seorang laki-laki yang lebih utama daripada Abu Bakar." Hadis riwayat Ahmad. Dalam ilmu tauhid, pujian dipahami sebagai perbuatan yang muncul dari sikap pengagungan sang pemberi nikmat karena statusnya sebagai pemberi nikmat.
baik karena nikmat, baik kepada seorang yang memuji maupun orang lain, misalnya anak atau istri orang tersebut. Baik pujian itu diungkapkan dengan lisan, dengan rasa cinta di hati, maupun dengan perbuatan atau pelayanan yang dilakukan dengan anggota tubuh. Pengertian pujian yang seperti ini sama dengan pengertian syukur jika ditilik dari segi bahasa. Namun perbedaannya ada dalam objek yang disyukuri, karena dia adalah pemberi nikmat kepada orang yang bersyukur atau orang lain. Sementara itu, pengertian syukur dalam ilmu tauhid adalah mengaplikasikan hamba terhadap sesuatu yang telah Allah berikan kepadanya, mulai dari pendengaran dan lain-lainnya sesuai dengan tujuan Allah menciptakannya. Penggambaran lengkap dari deskripsi ini bisa seperti seorang yang sedang membawa jenazah sembari otaknya memikirkan berbagai ciptaan Allah. Matanya memperhatikan benda-benda sekelilingnya agar dia tidak tergelincir bersama jenazah tersebut. Kakinya ia gunakan untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Di saat yang sama lisannya sibuk mengucapkan zikir dan telinganya sibuk mendengarkan berbagai suara yang mengandung pahala seperti penjelasan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian yang telah dijelaskan oleh Syekh Ahmad Al-Malawi. Namun Syekh Al-Barawi menyatakan bahwa apabila engkau berpendapat bahwa serempaknya anggota tubuh untuk melakukan ketaatan dalam satu waktu tidaklah masuk akal, aku akan menjawab hal itu bisa terjadi pada makom ihsan yang diperintahkan dalam hadis berikut. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya dan berupaya menghadirkan kesadaran bahwa dia melihatmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apabila seorang hamba beribadah seperti itu, seluruh anggota tubuh dan panca inderanya pasti akan melaksanakan perintah Allah di waktu yang bersamaan. Hal ini tidak dapat terjadi dalam bentuk ibadah yang lain, tapi berbeda dengan ulama yang menyatakan bisa. Perlu engkau ketahui bahwa hubungan antara pujian dan syukur merupakan pengertian bahasa dan istilah. Ada 6. Hubungan antara pujian secara istilah dan syukur secara bahasa, keduanya memiliki persamaan makna. 2. Hubungan antara dua bentuk pujian. 3. Hubungan antara pujian dan syukur secara bahasa. Pada satu unsur, hubungan antara pujian dan syukur sama-sama memiliki makna umum. Pada unsur yang lain, masing-masing memiliki makna khusus independen. Seperti dicontohkan pada cincin besi, dua pujian sama-sama dipraktikkan pada pujian lisan sebagai timbal balik dari kebaikan. Namun, hanya pujian secara bahasa yang dipraktikkan dalam pujian lisan yang bukan bentuk timbal balik, dan hanya pujian secara istilah yang dipraktikkan dalam khidmat anggota tubuh sebagai bentuk timbal balik. Pujian dan syukur diungkapkan pada pujian lisan sebagai bentuk respon dari pemberian. Namun hanya pujian secara bahasa yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata yang fasih sebagai respon dari sesuatu yang mubah, dan hanya syukur secara bahasa yang dipraktikkan dalam perbuatan anggota tubuh sebagai bentuk timbal balik. Jadi pujian secara bahasa lebih khusus sumbernya yaitu lisan semata, dan lebih utama keterkaitannya yaitu pada nikmat dan hal-hal lainnya. Sedangkan pujian secara istilah punya pengertian sebaliknya, seperti syukur secara bahasa karena bisa dilakukan oleh lisan, hati, dan anggota tubuh, tapi hanya dipraktikkan sebagai timbal balik dari nikmat saja. 4. Hubungan antara syukur secara istilah dan pujian secara bahasa. 5. Hubungan antara syukur dan pujian secara epistemologi. 6. Hubungan antara dua bentuk syukur. Jadi, hubungan antara ketiga bagian terakhir ini adalah makna umum dan khusus secara mutlak. Dengan kata lain, ketiganya terhimpun dalam satu bentuk kejadian, sementara salah satu dari tiga hal itu berbeda dalam kejadian yang lain, seperti halnya kayu siwak, dan tidak sebaliknya. Jadi, semua bentuk pujian dan syukur dari sisi manapun akan berhimpun dalam pengertian syukur secara istilah. Karena syukur secara istilah lebih khusus dari semuanya, sebagaimana telah engkau ketahui gambarannya. Dengan begitu, tempat keluarnya selain syukur istilah adalah dengan lisan, karena sesungguhnya wajib dalam syukur wajib dalam syukur istilah menjalankan semua nikmat pada satu waktu dan hanya lewat lisan. Namun hanya pujian secara bahasa yang memiliki praktik tersendiri, yaitu dalam pujian lisan dan bukan bentuk timbal balik. Sedangkan pujian secara istilah memiliki arti tersendiri yang sama seperti syukur secara bahasa, yaitu rasa cinta di dalam hati sebagai bentuk timbal balik. Keduanya juga tidak akan terpisah karena keduanya memiliki kesamaan makna, seperti yang telah engkau ketahui. Beberapa kecocokan menakjubkan yang ada adalah kata alham, terdiri dari 5 huruf, dan ternyata kata alham juga menjadi permulaan dari 5 surah dalam Al-Quran. Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kaf, As-Saba, dan Al-Malaika, surah Al-Fatir. Kecocokan berikutnya adalah kata alham ternyata juga tercantum sebagai penutup dalam 5 surah Al-Quran. Dalam surah Al-Isra ayat 111, surah An-Naml ayat 93, surah As-Saffat ayat 182, surah Az-Zumar ayat 75, dan surah Aj-Jatsiyah ayat 36. Syekh Ahmad Al-Malawi menyatakan kalimat alhamdulillah terdiri dari 8 huruf.
Dan ini mempunyai kesamaan dengan jumlah pintu surga, yang jumlahnya juga 8 pintu. Oleh karena itu, siapa yang mengucapkan kalimat Alhamdulillah dengan hati yang bersih, dia berhak memperoleh ke-8 pintu surga itu, dan dia bisa memilih salah satu di antara 8 pintu itu sebagai penghormatan untuknya. Tapi sebenarnya dia akan masuk lewat pintu yang telah Allah ketahui bahwa dia akan melewatinya. Mengenai frasa Al-Qadim, Al-Awwal, dan seterusnya sampai akhir bait dalam Nazom, Syekh Al-Halimi menjelaskan, makna Al-Qadim yang Maha Qadim adalah Allah ada dalam wujud tanpa memiliki permulaan, dan dia adalah maujud yang senantiasa wujud. Kata Al-Awwal yang Maha Awal berarti Allah tidak memiliki permulaan bagi wujud. Kata Al-Akhir yang Maha Akhir bermakna dia tidak memiliki penghujung bagi wujudnya. Dan pengertian dari kata Al-Baqi yang Maha Kekal adalah bersifat senantiasa ada dan tidak pernah sirna. Frasa bila tahawul memiliki arti tanpa ada perubahan. Frasa ini merupakan penjelasan dari kata Al-Baqi yang Maha Kekal. Karena kata tahawul adalah berpindah dari satu keadaan ke dalam keadaan lain. Macam-macam entitas atau maujud jumlahnya ada 4. Segala entitas seluruh alam dapat dibagi menjadi 4. Pertama, entitas yang tidak mempunyai permulaan dan tidak mempunyai akhir, yaitu zat Allah dan sifat-sifatnya. Entitas yang mempunyai permulaan dan mempunyai akhir, yaitu makhluk dan sifat-sifatnya. Entitas yang tidak mempunyai permulaan tapi mempunyai akhir, yaitu ketiadaan kita yang bersifat azali, yang berakhir dengan keberadaan kita. Entitas yang memiliki awal tapi tidak memiliki akhir, yaitu negeri akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.